Modus Sertu Embe diduga berbuat asusila terhadap bocah SD, kini diburu Denpom. Awalnya, keluarga korban tidak pernah menyangka ada niat buruk di balik kedekatan yang terbangun. Sosok yang seharusnya memberi rasa aman justru diduga memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan keji. Perlahan, cerita itu terungkap dari perubahan sikap sang anak. Ia menjadi lebih pendiam, mudah cemas, dan sering terlihat ketakutan tanpa alasan yang jelas. Dari situlah keluarga mulai menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Dugaan pun mengarah pada sebuah pola, di mana korban diduga dipancing ke lingkungan pelaku sebelum tindakan asusila itu terjadi. Kecurigaan tersebut semakin kuat setelah korban menjalani pemeriksaan awal. Hasilnya menunjukkan adanya indikasi kuat telah terjadi kekerasan seksual. Kini, keluarga hanya fokus pada satu hal, memulihkan kondisi sang anak, sekaligus berharap pelaku segera bertanggung jawab atas perbuatannya. Dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali mengguncang publik. Seorang oknum TNI berinisial Sertu Embe diduga melakukan pencabulan terhadap seorang siswi sekolah dasar, SD, di Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di kediaman terduga pelaku, Selasa, 14 April 2026. Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut dan korban menjalani pemeriksaan awal. Pihak keluarga mengungkapkan bahwa dugaan kekerasan seksual diperkuat oleh hasil pemeriksaan awal terhadap korban yang menunjukkan indikasi kuat telah terjadi tindakan pencabulan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan ada indikasi kuat dugaan kekerasan seksual, ujar VN, tante korban, saat ditemui wartawan di Kendari, Rabu, 29 April 2026. Dampak dari peristiwa ini disebut sangat memukul kondisi psikologis korban. Keluarga menyatakan, korban mengalami trauma berat dan menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan sejak kejadian tersebut. Korban kini cenderung tertutup, mudah cemas, dan membutuhkan perhatian khusus dari keluarga. Saat ini, keluarga memprioritaskan pemulihan mental korban melalui pendampingan psikologi secara intensif agar kondisi emosionalnya dapat berangsur pulih. Kondisi korban sangat trauma. Dia membutuhkan pendampingan untuk memulihkan kondisinya, kata VN. Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul fakta yang menambah sorotan publik. Terduga pelaku justru dilaporkan melarikan diri saat masih menjalani pemeriksaan internal di satuannya. Komandan Denpom 14 3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, membenarkan adanya laporan dugaan pencabulan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa pelaku belum sempat diserahkan ke Detasemen Polisi Militer, Denpom, karena lebih dulu melarikan diri. Yang bersangkutan belum diserahkan secara resmi. Saat diinterogasi di Kodim, dia melarikan diri, jelasnya. Kondisi ini memicu kekhawatiran, terutama terkait pengawasan terhadap terduga pelaku dalam proses awal penanganan kasus.